Angin sore berhembus lembut lewat jendela dapur, membawa aroma masakan yang baru saja matang. Aku menatap panci di atas kompor dengan pandangan kosong, sendok di tanganku berhenti bergerak. Sudah 3 bulan sejak Arman pergi meninggalkan rumah. Di setiap sudut ruang ini masih tersisa bayangannya, tapi kini hanya sepi yang tinggal menemani. Setiap malam, aku masih terjaga, bukan karena rindu, tapi karena tubuhku belum terbiasa tidur tanpa bunyi pintu terbuka, tanpa langkah kaki yang dulu ku kenal begitu baik. Aku berusaha menenangkan diri dengan berdoa, memeluk bantal, dan menatap langit-langit yang terasa semakin jauh. Di luar sana mungkin Arman sedang tertawa bersama seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali, sementara aku di sini, berjuang untuk tetap kuat. Anak-anakku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Dinda kini sering membantu menyiapkan sarapan, dan Raffi, kakaknya, mulai bekerja paruh waktu sepulang sekolah untuk meringankan beban. Aku bangga, tapi juga sedih, karena mereka terlalu cepat dewasa. Aku ingin mereka merasakan masa muda yang ringan, bukan terbebani oleh keadaan orang tuanya. Setiap kali kulihat mereka tertawa, hatiku sedikit tenang. Aku tahu, selama mereka masih bisa tersenyum, aku harus terus berdiri. Aku belajar banyak dari luka, terutama tentang arti mencintai tanpa menuntut kembali. Cinta seorang ibu, ternyata, tak pernah membutuhkan alasan untuk bertahan. Suatu pagi, aku menerima kabar dari seorang teman lama. Katanya Arman jatuh sakit. Aku diam lama menatap pesan di layar ponsel, jemariku bergetar. Ada bagian diriku yang ingin berpura-pura tidak peduli, tapi suara hati berkata lain. Aku masih manusia, dan aku pernah mencintainya dengan seluruh jiwa. Tanpa berpikir panjang, aku pergi ke rumah sakit tempat dia dirawat. Langkahku terasa berat. Di depan pintu kamar rawat, aku sempat ragu. Aku hampir berbalik, tapi suara lirih dari dalam kamar membuatku berhenti. Aku mengetuk perlahan, dan ketika pintu terbuka, matanya menatapku penuh keterkejutan dan rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Arman tampak jauh berbeda. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Aku duduk di kursi di samping ranjang tanpa berkata apa-apa. Hanya keheningan yang mengisi ruangan itu. Setelah sekian lama, ia akhirnya membuka suara. "Rin, aku salah." Suaranya lemah, nyaris seperti bisikan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada amarah. Hanya rasa iba dan lelah yang menumpuk di dadaku. Aku tahu, jawabku pelan. Tapi semua sudah terjadi. Aku menatap jendela, membiarkan sinar matahari sore menyentuh wajahku. Aku bukan siapa-siapa lagi untukmu, tapi aku tetap berdoa agar kamu sembuh. Arman menunduk. Aku pikir aku akan bahagia, Rin. Tapi ternyata, aku kehilangan semuanya. Kamu, anak-anak, rumah kita. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin minta maaf. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tak tahu apakah itu karena masih ada cinta, atau hanya sisa luka yang belum benar-benar sembuh. Tapi aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan. Itu cara terbaik untuk berdamai dengan masa lalu. Beberapa hari kemudian, aku membawa anak-anak menjenguk ayah mereka. Dinda memeluk Arman tanpa ragu, sementara Raffi hanya menatap dari jauh. Ada keheningan yang panjang, tapi aku tahu di balik diam itu, ada perasaan yang saling mencari jalan untuk saling mengerti. Setelah kunjungan itu, Arman perlahan membaik. Ia mulai sering menghubungi anak-anak, menanyakan kabar, bahkan sesekali datang membawa buah tangan kecil. Aku tak menolak kehadirannya, tapi juga tak memberi harapan palsu. Hubungan kami kini berdiri di antara rasa hormat dan kenangan. Suatu sore, saat aku sedang menutup toko kue, Arman datang menghampiri. Ia membawa seikat bunga lili putih, bunga yang dulu selalu kubeli di hari ulang tahunku. Aku nggak mau minta kamu kembali, katanya pelan. Aku cuma ingin bilang terima kasih karena nggak pernah membenciku. Aku tersenyum samar. Membenci nggak akan membuat apapun jadi lebih baik, men. Aku cuma ingin kita tetap jadi orang tua yang baik untuk anak-anak.
Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya aku melihat ketenangan di wajahnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Kami tidak lagi hidup bersama, tapi juga tidak saling menjauh. Ada kedewasaan yang tumbuh dari rasa sakit. Aku belajar bahwa tidak semua perpisahan berakhir dengan kebencian, beberapa berakhir dengan pengertian yang baru. Malam itu, saat aku menidurkan Dinda, dia bertanya, "Bu, Ibu bahagia nggak sekarang?" Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum dan mengelus rambutnya. "Ibu bahagia, Nak, karena Ibu sudah berhenti berharap yang nggak bisa Ibu miliki, dan mulai bersyukur atas yang masih Ibu punya." Ketika rumah kembali sunyi, aku duduk di teras sambil menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut menemaniku menutup babak panjang penuh air mata. Aku meneguk secangkir teh hangat dan menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dada ini terasa ringan. Aku teringat masa lalu, semua tangis, semua rasa takut, semua perjuangan yang pernah kulalui. Dan entah kenapa, kini aku bisa tersenyum mengingatnya. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku sudah berdamai dengan semuanya. Arman mungkin pernah menghancurkan hatiku, tapi tanpa sadar, ia juga mengajariku arti kekuatan sejati. Aku tak lagi ingin membuktikan apapun. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan damai, bersama anak-anakku yang tumbuh dalam kasih, bukan dalam dendam. Suara azan dari kejauhan membuatku tertegun. Aku menengadah, berdoa dalam diam. Bukan untuk memohon sesuatu, tapi untuk berterima kasih karena Tuhan masih memberiku kesempatan untuk menjadi ibu yang kuat, wanita yang utuh, dan manusia yang masih mampu mencintai meski pernah terluka. Malam semakin larut, tapi hatiku terasa terang. Aku tahu, hidup tidak akan pernah sempurna, tapi setidaknya aku sudah menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Di balik setiap luka, ternyata ada makna yang menuntun kita pulang. Aku menutup mata dan tersenyum kecil. Mungkin inilah akhirnya, bukan akhir dari cinta, tapi akhir dari penderitaan. Dan di antara hembusan angin malam, aku bisa mendengar bisikan lembut dari dalam hati. "Terima kasih, Ibu, karena kau tetap memilih mencintai dunia meski dunia sempat melukaimu." Aku membuka mata, menatap langit yang luas. Besok akan menjadi hari baru. Hari di mana aku bukan lagi wanita yang ditinggalkan, tapi seorang ibu yang berhasil menemukan dirinya sendiri. Langit pagi tampak berwarna jingga lembut, seperti menyambut lembaran baru dalam hidupku. Sudah setahun sejak terakhir kali aku melihat Arman. Hidupku kini terasa lebih tenang, walau kesepian kadang masih datang seperti bayangan. Namun bedanya, aku tak lagi takut pada sepi. Aku telah belajar berdamai dengannya, menjadikannya teman yang mengingatkanku akan perjalanan panjang yang telah kulalui. Tokoku kini lebih ramai. Pelanggan datang silih berganti, beberapa bahkan memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga. Aku tak pernah menyangka, hobi membuat kue yang dulu hanya untuk mengisi waktu kini menjadi sumber kebahagiaan dan penghidupan. Ada rasa bangga setiap kali seseorang tersenyum setelah mencicipi hasil tanganku. Dinda yang kini beranjak remaja sering membantuku di toko. Tangannya cekatan, wajahnya manis seperti masa kecilku dulu. Kadang, saat kulihat caranya melayani pelanggan dengan ramah, hatiku terenyuh. Ia tumbuh menjadi gadis kuat, tanpa kehilangan kelembutannya. Sementara Raffi sudah bekerja di kota lain, tapi setiap akhir pekan ia pulang membawa cerita baru. Suatu sore, seorang pria datang ke toko. Usianya mungkin sebaya dengan Arman, tapi raut wajahnya menenangkan. Ia memperkenalkan diri sebagai Bagas, pemilik toko bunga di seberang jalan. Ia sering memesan kue untuk pelanggannya, katanya, karena aroma kuenya bisa menenangkan hati. Aku hanya tersenyum, menganggapnya basa-basi pelanggan baru. Hari-hari berikutnya, Bagas sering datang. Awalnya hanya untuk memesan, lama-lama ia duduk di kursi dekat jendela sambil menungguku menyiapkan pesanan. Kami mulai berbincang ringan, dari soal bisnis sampai tentang bunga favoritku. Entah sejak kapan, setiap kali melihatnya datang,
ada kehangatan kecil yang tumbuh di hatiku, bukan rasa cinta, tapi rasa tenang yang dulu sudah lama hilang. Suatu hari ia datang membawa setangkai bunga matahari. Katanya, bunga ini lambang keteguhan hati, ucapnya sambil tersenyum. Kupikir ini cocok buatmu, Burina. Aku tertawa kecil, menatap bunga itu lama. Terima kasih, aku suka. Bunga ini sederhana, tapi selalu menatap cahaya. Ia mengangguk, dan dalam keheningan singkat itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya, ketulusan yang sulit dijelaskan. Aku tak menolak pertemanan itu, tapi juga tak berani berharap lebih. Luka masa lalu masih ada, meski tak lagi berdarah. Aku takut mengulang kesalahan, takut membuka hati lalu kembali terluka. Tapi Bagas tak pernah memaksakan apapun. Ia hanya hadir, dengan cara yang hangat dan sabar, seperti musim semi yang datang perlahan tanpa suara. Beberapa bulan kemudian, ia mengajakku berkunjung ke rumahnya. Ternyata ia seorang duda, istrinya meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Ia membesarkan satu anak laki-laki yang sebaya dengan Dinda. Saat melihat caranya berbicara tentang almarhum istrinya dengan penuh hormat, aku merasa hormat pula padanya. Cinta yang tulus ternyata bisa bertahan meski orangnya telah tiada. Sejak hari itu, kami semakin sering menghabiskan waktu bersama. Bukan sebagai sepasang kekasih, tapi dua jiwa yang sama-sama sedang belajar menyembuhkan diri. Kadang kami hanya duduk di taman sambil bercerita tentang hidup, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana waktu bisa membuat segalanya terasa ringan jika kita mau menerima. Suatu malam, aku berbicara dengan Raffi lewat telepon. "Bu, kamu kelihatan bahagia ya sekarang," katanya. Aku tertawa kecil. "Iya, Nak. Ibu bahagia bukan karena ada seseorang, tapi karena ibu sudah belajar mencintai diri sendiri." Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku bangga sama ibu." Malam itu aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena hatiku penuh rasa syukur. Semua luka yang dulu kucaci, ternyata adalah bagian dari jalan menuju kedewasaan. Aku menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, sudah memberiku kesempatan untuk jatuh, agar aku tahu bagaimana rasanya bangkit." Beberapa minggu kemudian, Arman datang. Ia terlihat lebih sehat, tapi sorot matanya sendu. "Aku cuma ingin memastikan kamu bahagia, Rin," katanya sambil menatapku. Aku tersenyum lembut. "Aku bahagia, Men. Terima kasih sudah datang." Ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa banyak bicara. Saat melihat punggungnya menjauh, aku tahu, bab itu sudah benar-benar selesai. Bagas masih datang ke toko, membawa bunga segar setiap kali. Kadang ia membantu menata etalase, kadang hanya duduk sambil mendengarkan aku bercerita. Dinda mulai akrab dengannya, bahkan sering bercanda, memanggilnya Om Bunga. Aku tersenyum setiap kali mendengar tawa mereka memenuhi ruangan. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik gedung, Bagas berkata pelan, "Rina, aku nggak tahu ini tepat atau tidak, tapi aku ingin kamu tahu, aku menghargai keberanianmu. Aku tidak meminta apapun, aku cuma ingin ada di sisi kamu, kalau kamu mengizinkan." Aku menatapnya lama. Tidak ada debaran, tidak ada air mata. Hanya rasa tenang yang menyelimuti. "Kamu tahu, Bagas," kataku akhirnya, "dulu aku pikir cinta itu harus membakar, harus membuat jantung berdebar. Tapi sekarang aku tahu, cinta sejati justru membuat hati tenang." Ia tersenyum, dan dalam senyum itu, aku melihat masa depan yang sederhana, tapi penuh kedamaian. Hari-hari berlalu dengan damai. Aku, Dinda, dan Bagas sering makan malam bersama. Kadang kami tertawa, kadang hanya berbagi keheningan yang nyaman. Aku tak lagi merasa sendirian. Aku tak lagi takut pada cinta. Aku hanya belajar menerima bahwa setiap orang datang dengan alasan, dan Bagas datang untuk mengingatkanku bahwa hidup bisa kembali hangat setelah badai. Suatu malam, aku menulis di buku catatanku. Cinta tidak mati karena waktu, ia hanya berubah bentuk. Dari luka menjadi pelajaran, dari kehilangan menjadi kekuatan, dan dari kenangan menjadi doa.
Aku menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Di luar sana, bunga matahari yang dulu kuberi air kini mulai mekar. Mungkin beginilah hidupku sekarang, sederhana, tapi tumbuh menghadap cahaya. Dan di dalam hatiku, aku tahu kisahku belum berakhir, hanya berubah arah. Aku bukan lagi wanita yang menangis karena ditinggalkan, tapi ibu yang tersenyum karena berhasil mencintai hidupnya sendiri. Malam turun dengan lembut di atas kota kecil itu, meninggalkan cahaya jingga terakhir di langit barat. Di depan toko kue yang kini menjadi saksi kehidupanku, lampu gantung berayun pelan tertiup angin. Aku duduk di kursi rotan di teras, secangkir teh hangat di tangan, memandangi jalan yang perlahan sepi. Hidupku terasa berbeda sekarang, tidak lagi dipenuhi air mata, tapi juga belum benar-benar berhenti bergetar. Seolah ada ruang kecil dalam hati yang kembali berani berdenyut. Bagas datang seperti biasa, membawa sekeranjang bunga segar. Aroma melati memenuhi udara, lembut dan menenangkan. "Hari ini pesananmu banyak," ya, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, menyodorkan teh untuknya. "Syukurlah, kadang aku masih nggak percaya bisa sejauh ini." Ia menatapku lama, lalu menjawab pelan, "Kamu pantas sampai di sini, Rin. Kamu bukan cuma kuat, kamu juga punya hati yang indah." Kalimat itu membuatku diam. Dulu, kata-kata seperti itu terasa asing. Aku tak terbiasa dipuji, apalagi dengan cara yang tulus. Tapi kali ini, aku hanya tersenyum, tanpa rasa canggung. "Mungkin aku cuma beruntung punya orang-orang baik di sekitar," kataku. Ia menatapku sejenak sebelum menjawab, "Kadang keberuntungan datang ke orang yang paling pantas mendapatkannya." Hari-hari berjalan dengan ritme yang hangat. Kami bekerja, berbagi tawa, dan saling menguatkan tanpa banyak kata. Dinda tampak bahagia setiap kali Bagas datang. Ia sering bercerita pada temannya, dengan nada menggoda, "Ibu sekarang punya sahabat baru, loh." Aku hanya tertawa. Aku tak ingin menjelaskan apapun. Kadang kebahagiaan tak perlu diberi label. Namun, di balik ketenangan itu, aku masih sering merenung. Aku takut jika suatu hari, rasa ini membuatku kembali kehilangan arah. Luka masa lalu masih meninggalkan jejak, luka yang mengajariku untuk berhati-hati, tapi juga membuatku sulit mempercayai cinta lagi. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap membuka hati, atau aku hanya menikmati kedekatan yang menenangkan. Suatu sore, Bagas menatapku serius. "Rin," katanya, "aku tahu kamu belum siap. Aku juga nggak mau buru-buru. Tapi kalau suatu hari kamu merasa dunia terlalu sunyi, aku ingin kamu tahu, aku di sini, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menemani." Kata-kata itu menembus pertahananku. Aku tak menjawab, hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kadang, seseorang tak perlu banyak bicara untuk membuat kita merasa aman. Waktu terus berjalan. Toko kami berkembang pesat. Kami bahkan membuka cabang kecil di kota sebelah. Dinda kini membantu mengelola media sosial, membuat video resep dan promosi. Ia tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan percaya diri. Raffi datang setiap libur untuk membantu, dan setiap kali melihat anak-anakku bekerja sama dengan tawa yang tulus, hatiku terasa penuh. Suatu hari, Raffi berkata, "Bu, aku tahu dulu semuanya nggak mudah. Tapi aku bersyukur ibu nggak menyerah. Kalau ibu waktu itu jatuh dan nggak bangkit, mungkin kami nggak seperti sekarang." Aku menatap matanya dan tersenyum, air mata menetes tanpa bisa kutahan. "Ibu nggak pernah benar-benar kuat, Nak. Ibu cuma nggak punya pilihan selain bertahan." Bagas ada di sana saat aku menangis, seperti biasa. Ia tak banyak bicara, hanya berdiri di sampingku sambil memegang bahuku. Keheningan itu lebih berarti dari 1000 kalimat penghiburan. Aku tahu, perlahan-lahan, rasa takutku mulai luluh oleh ketulusan. Malam itu, setelah semua tertidur, aku duduk di kamar sambil menatap foto lama, aku, Arman, dan anak-anak di pantai. Aku menatap wajahku di foto itu, perempuan yang dulu berusaha terlihat bahagia meski hatinya hancur.
Lalu aku menatap pantulanku di cermin sekarang. Wajah yang sama, tapi dengan sorot mata berbeda. Kini aku bukan lagi wanita yang menunggu diselamatkan, tapi wanita yang berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Bagas datang dengan senyum yang agak gugup. "Rin," katanya pelan, "aku ingin bicara serius." Aku menatapnya, mencoba menebak arah pembicaraannya. Ia menghela napas panjang, lalu berlutut sedikit, mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin hidup sederhana bersamamu. Aku nggak janji akan membuat semuanya sempurna, tapi aku janji akan berusaha membuatmu tenang setiap hari." Air mataku jatuh, bukan karena terkejut, tapi karena hatiku terasa damai. Aku tak menjawab langsung. Aku memegang tangannya dan berkata, "Bagas, aku nggak butuh janji besar. Aku cuma ingin seseorang yang mau berjalan bersamaku, bukan mendahului atau tertinggal di belakang. Kalau kamu siap seperti itu, aku juga siap." Ia tersenyum, dan dalam senyum itu, aku melihat ketulusan yang sama seperti saat pertama kali ia datang membawa bunga matahari. Hari itu, aku menerima bukan karena aku sedang mencari cinta, tapi karena aku akhirnya siap memberi ruang untuk bahagia. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan acara kecil di taman belakang toko. Tak ada pesta megah, hanya keluarga dan sahabat dekat. Dinda dan Raffi berdiri di sampingku, sementara Bagas menggenggam tanganku erat. Saat aku menatap wajah anak-anakku yang tersenyum bangga, aku tahu perjalanan panjang penuh air mata itu akhirnya berakhir di tempat yang seharusnya. Ketika malam tiba, aku menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku teringat semua rasa sakit yang pernah kualami, semua air mata yang pernah jatuh, semua doa yang dulu kuucapkan dengan suara gemetar. Kini, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan bentuk utuhnya. Aku memejamkan mata dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena akhirnya aku mengerti bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang pertama datang, tapi siapa yang tetap tinggal meski badai sudah reda." Aku membuka mata, menatap ke arah Bagas yang sedang bercanda dengan anak-anak. Dalam hatiku, aku tahu aku tidak sedang memulai bab baru, tapi menulis kelanjutan dari kisah yang akhirnya menemukan makna sesungguhnya, tentang kehilangan yang berubah menjadi kekuatan, tentang luka yang menumbuhkan cinta, dan tentang seorang ibu yang akhirnya pulang pada dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa utuh. Langit senja berwarna oranye keemasan, seolah Tuhan sendiri sedang melukis kenangan di atas cakrawala. Waktu telah berlalu begitu cepat. 15 tahun sejak hari itu, sejak aku memutuskan untuk tidak lagi menatap ke belakang, dan mulai menulis ulang hidupku dari serpihan luka. Kini rambutku telah memutih di beberapa bagian, keriput mulai menghiasi sudut mataku, tapi setiap garis itu adalah bukti bahwa aku pernah bertahan di tengah badai. Dinda kini telah menjadi wanita dewasa. Ia membuka cabang toko kue di kota besar, membawa nama yang dulu kutulis dengan tangan gemetar di papan kayu kecil, "Rina's Sweet Home." Setiap kali aku melihat papan itu di foto yang ia kirim, aku tersenyum. Bukan karena namaku tertera di sana, tapi karena itu berarti cintaku masih hidup dalam bentuk yang lain. Raffi pun sudah menikah. Aku masih ingat hari ia berdiri di depan altar, menatap calon istrinya dengan mata berbinar. Saat ia menggenggam tanganku sebelum naik ke pelaminan, ia berbisik pelan, "Semua yang aku tahu tentang cinta, aku belajar dari ibu." Kalimat itu menembus hatiku lebih dalam dari apapun. Aku menahan air mata agar tidak jatuh di depan semua orang, tapi di dalam hati aku menangis bahagia. Kini rumahku sepi, tidak sepi yang menyakitkan, tapi sepi yang menenangkan. Aku sering duduk di beranda, memandangi pohon bunga matahari yang dulu Bagas tanam bersama Dinda. Bunga itu kini tumbuh tinggi, seolah ikut menjaga rumah ini. Setiap kelopaknya seakan berbisik bahwa cinta sejati memang tidak pernah mati, hanya berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut, kehadiran, doa, kenangan. Bagas masih menemaniku,
meski kini kesehatannya mulai menurun. Rambutnya sudah memutih, langkahnya melambat, tapi matanya masih memandangku dengan cara yang sama seperti dulu, hangat, sabar, dan penuh kasih. Kadang, di tengah senyap malam, kami duduk berdampingan tanpa berkata apa-apa. Hanya menggenggam tangan, saling memahami bahwa kata-kata tak lagi dibutuhkan ketika hati sudah berbicara. Suatu malam, hujan turun pelan. Kami duduk di teras sambil menikmati suara rintiknya. Bagas tiba-tiba berkata lirih, "Rin, kamu tahu, aku sering bersyukur karena Tuhan mempertemukanku denganmu, bukan di awal hidupku, tapi di saat aku paling butuh kedamaian." Aku menatapnya lama, air mata menggenang di sudut mataku. Dan aku bersyukur karena kamu datang bukan untuk menghapus masa laluku, tapi untuk menemaniku menulis akhir yang lebih indah. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya melemah. Dokter berkata, waktunya mungkin tak lama lagi. Aku menatap wajahnya yang tertidur di ranjang rumah sakit, menggenggam tangannya yang dingin. "Bagas," bisikku pelan, "kamu sudah cukup mencintaiku, sekarang istirahatlah." Ia membuka matanya perlahan, menatapku dengan senyum lembut yang begitu kukenal. "Rin, jangan sedih, ya." Aku titip senyum itu. Jangan biarkan dunia mengambilnya lagi. Dan di detik berikutnya, genggamannya melemah. Hening. Dunia berhenti sejenak. Aku tak berteriak, tak menangis histeris, hanya menunduk, merasakan air mata jatuh perlahan di punggung tanganku. Aku tahu, cinta sejati memang tidak selalu berarti selamanya bersama. Kadang, cinta sejati adalah ketika seseorang meninggalkan kedamaian di hati kita, bahkan setelah ia tiada. Hari pemakamannya berlangsung sederhana. Dinda dan Raffi berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Aku menatap tanah yang perlahan menutupi tubuh lelaki yang telah mengajarkanku arti tenang. Hujan turun pelan, tapi anehnya, tidak terasa dingin. Aku menatap ke langit dan berbisik dalam hati. "Terima kasih, Tuhan. Kau mengirimkannya bukan untuk membuatku lupa, tapi untuk mengajarkanku mencintai hidup lagi." Beberapa bulan berlalu. Setiap pagi aku menyiram bunga matahari di halaman. Di bawahnya, ada batu kecil bertuliskan namanya. Aku tak pernah merasa sendirian, karena setiap kali angin berhembus dan kelopak bunga bergoyang, aku merasa ia masih di sini dalam setiap hembusan doa yang kupanjatkan. Suatu hari, Dinda datang bersama anak kecilnya. Ia berlari kecil menghampirku sambil membawa kue yang ia buat sendiri. "Nenek," katanya ceria, "ini kue bunga matahari. Aku buat sendiri." Aku tertawa kecil, memeluknya. Dalam dirinya, aku melihat masa mudaku, dan dalam kue kecil itu, aku melihat kehidupan yang terus berjalan. Malamnya, aku duduk di beranda, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku membuka buku harian lamaku, halaman terakhir masih kosong. Dengan tangan bergetar, aku menulis pelan. Aku telah mencintai, kehilangan, dan kembali mencintai. Aku telah menangis, tertawa, dan memaafkan. Kini aku tahu, bahagia bukan saat hidup tanpa luka, tapi saat kita mampu berdamai dengan semua yang pernah melukai. Aku menutup buku itu dan memeluknya di dada. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga matahari. Aku menatap langit dan berbisik, "Aku sudah menjalani semuanya, Tuhan. Terima kasih karena Kau tak pernah meninggalkanku sendirian." Dalam keheningan malam, aku merasa damai, lebih damai dari sebelumnya. Aku tahu suatu hari aku pun akan menyusul, tapi aku tak takut. Karena aku sudah hidup dengan sepenuhnya, mencintai tanpa sisa, dan melepaskan tanpa benci. Bintang-bintang bersinar lebih terang malam itu. Mungkin Bagas sedang tersenyum dari atas sana. Aku tersenyum balik, memejamkan mata perlahan. Dunia tetap berputar, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa telah pulang.